Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, salat subuh berjamaah ternyata memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan salat fardu lainnya. Hal ini karena salat subuh berjamaah merupakan waktu salat yang dirasa paling sulit ditunaikan oleh kebanyakan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilakukan munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat subuh, niscaya mereka akan datang meski dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu apa saja keutamaan salat subuh berjamaah tersebut? Sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya supaya pemirsa tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari channel ini. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut ini keutamaan salat subuh berjamaah sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pahala seperti salat semalam penuh. Salah satu keutamaan salat subuh berjamaah adalah mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan salat semalam penuh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka ia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mendatangkan keberkahan. Keutamaan sholat subuh berikutnya adalah dapat mendatangkan keberkahan. Hal ini karena sholat subuh merupakan salah satu aktivitas di pagi hari yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Untuk itu kita sebagai umat muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan waktu sholat subuh tersebut. Yang ketiga, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan sholat subuh berikutnya yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, penghalang masuk neraka.
Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja keutamaan-keutamaan sholat subuh, masih banyak lagi keutamaan yang lain, yaitu diantaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Pasalnya, karena umat Islam yang mau melaksanakan sholat subuh berjamaah telah melewati kegelapan di waktu subuh ketika berjalan menuju masjid atau musola. Hal ini juga telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang keenam, terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk orang muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang seringkali dilewatkan karena lebih mengutamakan tidur. Yang ketujuh, disaksikan oleh para malaikat. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, mereka akan disaksikan oleh para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, berpeluang meraih pahala haji dan umroh. Jika seorang muslim menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian duduk berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kesembilan, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Keutamaan sholat subuh berikutnya adalah
mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan pahala terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami pernah duduk bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah yang sangat luar biasa. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga sholat kita agar kita senantiasa bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.